Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Hidayatur Rahmah, NIM 19862060050, nomor absen 12, dari Prodi PGSD kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan materi seni musik dengan judul Notasi Musik Dasar. Pengertian notasi musik. Sebelum kita membahas pengertian notasi musik, lebih baiknya kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan nada. Nada tidak dapat dilihat atau diperlihatkan, tetapi dapat didengar atau diperdengarkan. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi atau suara. Untuk menuliskan nada digunakan notasi atau simbol. Dalam Kamus Musik Pono Banue dijelaskan bahwa notasi adalah lambang atau tulisan musik yang pada dasarnya notasi menuliskan dua sifat beda, yaitu tinggi rendah dan panjang pendek. Selanjutnya adalah macam-macam notasi musik. Notasi musik itu ada 4 macam. Yang pertama adalah notasi balok, yang kedua adalah notasi angka, yang ketiga adalah notasi gambar, dan yang keempat adalah notasi simbol. Kita bahas yang pertama, yaitu notasi balok. Pengertian notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya nada yang diwujudkan dengan gambar. Notasi balok disebut juga notasi mutlak karena mempunyai patokan tinggi nada yang tetap, atau A sama dengan 440 Hz, sehingga sangat efektif digunakan dalam bermain musik. Selanjutnya, kita akan mengenal sejarah singkat notasi balok. Not balok berasal dari pengaruh bahasa Belanda, notenbalk, yaitu notasi musik yang menggunakan 5 garis horizontal untuk menempatkan titik nada. Dalam KBBI disebutkan bahwa pengertian not balok adalah not yang tidak dilambangkan dengan angka, melainkan dengan garis, bulatan, dan tanda lain. Notasi balok merupakan standar yang digunakan dalam penulisan notasi musik. Setiap nada mempunyai frekuensi yang berbeda, sehingga penempatan posisi not pada garis para nada dilakukan berdasarkan tinggi rendahnya nada tersebut. Nah, notasi balok memiliki 3 bagian, seperti gambar ini. Yang pertama adalah bendera, yang kedua adalah tangkai, yang ketiga adalah kepala not. Notasi balok juga dirincikan dengan 2 macam. Yang A, bentuk, nama, harga, dan nilai-nilai notasi balok. Yang B, bentuk dan nilai tanda diam. Kita akan membahas yang A dulu, yaitu bentuk, nama, harga, dan nilai. Di gambar ini ada 5 bentuk, juga nama, disertai harga dan nilainya. Misalnya yang nomor 1, gambar bulat miring, 0 miring, dinamakan utuh, harga 2 kali setengah sama dengan 1, nilainya 4 ketukan. Gitu seterusnya, sampai nomor 5. Selanjutnya adalah penulisan notasi balok. Penulisan notasi balok diletakkan pada tempat not yang disebut garis para nada. Garis para nada terdiri atas 5 buah garis sejajar yang sama panjangnya. Jaraknya bernomor dari bawah ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Selang atau jarak antara 2 buah garis notasi disebut spasi. Nah, seperti gambar ini. Garis kelima, kemudian spasi keempat, terus garis keempat. Lanjut spasi ketiga, garis ketiga, spasi kedua, garis kedua, spasi ke-1, hingga garis ke-1. Nah, tempat dan tinggi nada di garis para nada itu tetap, yakni tidak boleh dirubah-rubah.
Selanjutnya, cara penulisan notasi balok pada garis paranada. Itu ada 7 macam. Yang pertama adalah bagian kepala notasi miring ke kanan atas. Seperti contoh ini. Terus yang kedua, arah tiang tegak lurus 2,5 spasi. Seperti di contoh di bawah ini. Yang ketiga, notasi di bawah garis ketiga, arah tiang ke atas, dan notasi di atas garis ketiga, dan arah tiang ke bawah. Contohnya ada di gambar ini. Selanjutnya nomor 4, notasi pada garis ketiga, arah tiang boleh ke bawah atau ke atas. Nomor 5, bendera notasi baik tangkai ke atas maupun ke bawah selalu ke arah kanan dengan panjang kurang lebih 2 spasi. Nomor 6, beberapa nada dalam satu ketuk benderanya dapat disatukan jika masih dalam satu birama. Yang ketujuh atau yang terakhir, apabila garis paranada tidak cukup, dapat menambah garis bantu atau garis penolong. Perlu diingat bahwa dalam sebuah lagu, kita sering menjumpai satu atau lebih titik di lapangan notasi. Titik di belakang notasi gunanya untuk memperpanjang notasi. Nilai titik adalah setengah dari notasi di depannya. Seperti gambar di bawah ini. 1 sampai 4. Saya contohkan nomor 1 bentuknya 0 miring, titik, harga 1/1 ditambah 1/2, nilai ketukannya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6 ketukan. Yang B adalah bentuk dan nilai tanda diam. Tanda diam adalah lambang yang menyatakan berapa lama harus berhenti atau beristirahat. Di bawah ini adalah bentuk, nilai, dan letak tanda diam dalam garis paranada. Saya contohkan 1. Nama tanda diam penuh. Letaknya tergantung pada garis keempat. Bentuknya garis lurus. Nilainya 4 ketukan. Di sini adalah gambar tanda istirahat pada notasi balok. Selanjutnya adalah tanda kunci yang digunakan pada garis paranada. Ada berapa saja ya? Ada 3. Yang pertama adalah kunci G atau kunci biola. Yang kedua, kunci C atau kunci alto. Yang ketiga adalah kunci F. Selanjutnya, ini adalah contoh notasi balok dalam sebuah lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini, karyanya Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, ke macam notasi musik yang kedua, yaitu notasi angka. Notasi angka adalah penulisan suatu karya musik pada kertas dengan menggunakan angka sebagai simbolnya. Angka-angka yang digunakan adalah angka 1 Do, 2 Re, 3 Mi, 4 Fa, 5 Sol, 6 La, dan 7 Si. 0 atau angka 0 dalam notasi angka disebut sebagai tanda diam atau tanda berhenti. Dalam perkembangannya, notasi angka kurang efektif karena tidak memiliki patokan tinggi nada yang tetap. Notasi angka lebih cocok dalam pembelajaran vokal atau menyanyi. Ini adalah gambar notasi angka. Contoh notasi angka dalam sebuah lagu dengan judul Cinta untuk Mama karangan Kenny. Nah, di sini ada perbedaan antara notasi balok dan angka. Notasi balok yaitu sistem penulisan lagu dengan simbol atau data, biasanya untuk menyatakan tinggi rendah suara. Yang kedua, notasi balok mempunyai patokan nada tetap. Yang ketiga,
notasi balok cocok untuk digunakan bermain musik. Dan yang terakhir, notasi balok terdapat garis paranada. Sedangkan notasi angka, itu sistem penulisan lagu menggunakan simbol yang berupa angka. Yang kedua, notasi angka tidak mempunyai patokan tinggi nada tetap. Dan yang ketiga, notasi angka lebih cocok digunakan dalam menyanyi atau vokal. Selanjutnya, macam notasi musik yang ketiga, yaitu notasi gambar. Notasi gambar adalah notasi yang menggunakan gambar atau ilustrasi sebagai petunjuk nada. Contoh dalam penggunaan alat musik angklung, notasinya menggunakan gambar-gambar hewan sebagai petunjuk not. Gambar yang digunakan biasanya sebagai berikut. Elang untuk do tinggi, burung untuk si, capung untuk la, tikus untuk so, kucing untuk fa, ayam jago untuk mi, bebek untuk re, dan ikan untuk do rendah. Macam notasi musik yang terakhir adalah notasi simbol. Notasi simbol biasanya menggunakan tanda isyarat tangan atau gerakan tubuh. Contoh penggunaan notasi simbol adalah metode Cartwheel Hands yang menggunakan gerakan tangan sebagai tangga nada. Berikut ini adalah gambar notasi simbol beserta penjelasannya. Baik, saya akan praktekkan. Yang pertama adalah do. Nada yang kuat atau tegas. Kemudian re, nada yang meriah atau penuh harapan. Kemudian mi, nada yang stabil atau tenang. Kemudian fa, nada yang sepi atau menakjubkan. Kemudian sol, nada yang sangat cerah atau ringan. Kemudian la, nada yang sedih atau lesu. Yang terakhir adalah si, nada yang menusuk atau nada yang sensitif. Untuk nada dengan oktav rendah, biasanya menggunakan tangan sebelahnya dengan menunjuk ke bawah. Demikian juga sebaliknya, untuk menunjukkan nada dengan oktav yang tinggi, menggunakan tangan sebelahnya dengan menunjuk ke atas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapatkan banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.